kalau sama-sama terkena matahari nih, kenapa ya? Ada yang menghindar dan ada yang sengaja mencarinya, ya kan? Kamu tim mana nih? Yang menghindar atau yang mencari matahari ya? Hai guys, balik lagi di Kamek Belajar. Kalau udah Kamek Belajar nih, buat kalian yang baru banget mungkin ngelihat video Kamek ya. Kamek Belajar tuh apa sih Kamek? Jadi gini, Kamek Belajar itu adalah satu segmen di mana Kamek akan ngebahas hal-hal yang relate banget dan sebenarnya kayak semacam nggak penting, tapi ternyata tuh si nggak pentingnya itu tuh dia tuh jawabannya tuh tidak sesederhana itu ya guys. Kayak hari ini guys, Kamek tuh mau ngebahas tentang kenapa nih ada manusia yang takut hitam, tapi ada juga yang suka berjemur di pantai, ya kan? Jadi kayak gitu guys, Kamek Belajar. Nah, tapi sebelum Kamek mulai, boleh dong di subscribe ya guys, di like, di komen-komen, dan di share. Terus juga kalau kalian mau dengerin di Spotify, boleh banget ya. Kalian langsung aja search Kamek Cerita ya. Oke, yuk kita langsung ya. Jadi guys, di sini ya, kalau sama-sama terkena matahari nih, kenapa ya? Ada yang menghindar dan ada yang sengaja mencarinya, ya kan? Kamu tim mana nih? Yang menghindar atau yang mencari matahari ya? Pernah nggak sih kamu tuh nyadar ya? Ada dua nih, nyadar nggak tuh? Pernah nggak kamu menyadari kan? Kamu sampai nyadar, salah ya. Ada dua kebiasaan manusia yang sangat bertolak belakang. Nah, di banyak negara Asia, banyak orang rela memakai jaket tebal, sarung tangan, payung, bahkan masker hanya untuk menghindari sinar matahari. Mereka takut kulitnya menjadi lebih gelap. Sementara itu, di banyak negara barat justru banyak orang yang sengaja datang ke pantai, berbaring berjam-jam di bawah terik matahari, bahkan mengoleskan minyak khusus agar kulit mereka berubah menjadi lebih coklat. Kalau dipikir-pikir, ini tuh cukup membingungkan. Kenapa ada orang yang menghindari kulit gelap, sementara ada juga yang menganggap kulit kecoklatan justru menarik? Apakah ini soal kesehatan? Apakah warna kulit memang mempengaruhi kualitas seseorang? Atau sebenarnya semua ini hanyalah soal budaya dan cara manusia memandang kecantikan? Ternyata jawabannya merupakan gabungan antara ilmu biologi, sejarah, budaya, dan psikologi. Sebelum membahas soal standar kecantikan ya, kita harus memahami dulu nih apa yang sebenarnya terjadi saat kulit menggelap. Jadi ketika kulit terkena sinar ultraviolet dari matahari, tubuh tuh akan memproduksi lebih banyak pigmen yang disebut melanin. Nah, di sini melanin berfungsi sebagai pelindung alami yang membantu mengurangi kerusakan akibat paparan sinar UV. Semakin sering kulit terkena matahari, semakin banyak melanin yang diproduksi. Akibatnya, kulit tuh tampak lebih coklat atau lebih gelap. Jadi sebenarnya kulit yang menggelap bukan tanda bahwa kulit rusak, melainkan salah satu bentuk pertahanan alami tubuh terhadap sinar matahari. Nah, masih banyak orang yang menganggap ya kulit putih itu pasti lebih sehat atau lebih bersih. Padahal anggapan tersebut tuh nggak benar. Warna kulit manusia itu ditentukan oleh jumlah dan aktivitas melanin yang dipengaruhi oleh faktor genetik serta lingkungan. Seseorang yang berkulit gelap bisa saja sangat sehat, sementara orang yang berkulit terang juga bisa mengalami berbagai masalah kesehatan. Dalam dunia medis, warna kulit bukan ukuran kesehatan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menjaga kulit dari kerusakan akibat sinar matahari yang berlebihan, apapun warna kulit kita. Di banyak negara Asia, kulit cerah sejak lama dikaitkan dengan status sosial. Pada masa lalu, orang yang bekerja di luar ruangan setiap hari, seperti petani atau buruh, lebih sering terpapar matahari sehingga kulitnya menjadi lebih gelap. Sementara kalangan bangsawan atau orang yang lebih banyak beraktivitas di dalam ruangan cenderung memiliki kulit yang lebih cerah. Lama-kelamaan muncul nih anggapan bahwa kulit cerah identik dengan kehidupan yang lebih makmur. Anggapan ini diwariskan dari generasi ke generasi hingga akhirnya mempengaruhi standar kecantikan modern. Meskipun kondisi masyarakat sudah berubah, jejak sejarah tersebut masih terasa hingga sekarang melalui iklan, media, dan tren kecantikan. Menariknya, di banyak negara Eropa dan Amerika, ceritanya itu justru berbeda.
Pada masa lalu, kulit pucat memang pernah dianggap sebagai simbol status. Namun ketika gaya hidup mulai berubah, banyak orang bekerja di dalam kantor sepanjang hari. Akibatnya kulit yang sedikit kecoklatan mulai diasosiasikan dengan orang yang punya waktu untuk berlibur, berolahraga di luar ruangan, atau menikmati pantai. Kulit tan kemudian dianggap sebagai tanda gaya hidup aktif dan santai. Inilah sebabnya banyak orang di negara-negara tersebut sengaja berjemur untuk mendapatkan warna kulit yang mereka anggap lebih menarik. Kalau kita melihat sejarah ya, standar kecantikan manusia itu sebenarnya tidak pernah tetap. Ada masa ketika tubuh yang gemuk dianggap cantik karena melambangkan kemakmuran. Ada masa ketika tubuh langsing menjadi tren. Ada masa ketika kulit pucat dianggap ideal, dan ada pula masa ketika kulit kecoklatan menjadi simbol gaya hidup yang sehat. Hal ini menunjukkan bahwa banyak standar kecantikan bukan berasal dari ilmu pengetahuan, melainkan dari budaya, tren, dan cara masyarakat memandang penampilan pada suatu zaman. Di era modern, media sosial, film, iklan, dan dunia hiburan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara kita memandang diri sendiri. Jika seseorang terus-menerus melihat bahwa tipe kulit tertentu lebih sering ditampilkan sebagai cantik atau tampan, lama-kelamaan ia bisa menganggap bahwa itulah standar yang harus diikuti. Padahal standar tersebut bisa berbeda di negara lain. Nah, inilah alasan mengapa persepsi tentang warna kulit seringkali dibentuk oleh lingkungan dan bukan oleh fakta ilmiah ya. Berjemur dalam waktu yang wajar sebenarnya memiliki manfaat bagi tubuh. Sinar matahari itu membantu kulit memproduksi vitamin D dan yang penting untuk kesehatan tulang, sistem kekebalan tubuh, dan berbagai fungsi lainnya. Itulah sebabnya banyak dokter menyarankan paparan sinar matahari secukupnya, terutama pada pagi hari. Namun manfaat tersebut tidak berarti kita boleh berjemur terlalu lama ya. Karena di sini paparan sinar ultraviolet yang berlebihan tetap dapat meningkatkan resiko penuaan dini. Terus juga kerusakan kulit hingga kanker kulit. Selain faktor budaya, ada juga faktor psikologis. Jadi, seseorang yang sejak kecil sering mendengar komentar seperti jangan main panas-panasan nanti hitam atau kulit putih lebih cantik, bisa tumbuh dengan keyakinan bahwa kulit gelap adalah sesuatu yang harus dihindari. Nah, keyakinan tersebut kemudian mempengaruhi cara mereka merawat diri, bahkan bisa membuat seseorang kehilangan rasa percaya diri hanya karena warna kulitnya berubah sedikit setelah liburan. Padahal perubahan warna kulit akibat matahari seringkali merupakan respon alami tubuh. Baik kamu menyukai kulit cerah maupun kulit kecoklatan, yang paling penting sebenarnya adalah menjaga kesehatan kulit. Gunakan pelindung dari sinar matahari saat diperlukan dan hindari paparan sinar matahari yang berlebihan. Dan rawatlah kulit sesuai kebutuhan. Warna kulit adalah bagian dari keragaman manusia, bukan ukuran nilai atau kemampuan seseorang. Dan setiap warna kulit memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing. Jadi kenapa ada manusia yang takut hitam tapi ada juga yang suka berjemur di pantai? Karena cara manusia memandang warna kulit dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk fungsi biologis tubuh, sejarah, budaya, lingkungan, media, dan standar kecantikan yang terus berubah. Warna kulit yang menggelap adalah respon alami tubuh terhadap sinar matahari, bukan tanda bahwa seseorang menjadi lebih baik atau lebih buruk. Pada akhirnya, setiap orang memiliki alasan dan preferensi yang berbeda terhadap penampilannya. Nah, di sini ya menurut gue yang menarik dari topik ini adalah bagaimana manusia tuh seringkali mengejar sesuatu yang justru diinginkan orang lain ya. Di sebagian negara, orang tuh rela loh mengeluarkan banyak uang untuk memutihkan kulit. Sementara di negara lain, orang juga rela mengeluarkan banyak uang hanya agar kulitnya terlihat lebih coklat. Keduanya tuh sama-sama berusaha mengubah warna kulit demi memenuhi standar kecantikan yang berlaku di lingkungan mereka. Padahal kalau dipikir-pikir lebih jauh ya, warna kulit tuh hanyalah hasil dari proses biologis yang sudah dirancang tubuh untuk beradaptasi dengan lingkungan. Bukan penentu kecantikan, bukan penentu kesuksesan, dan tentu bukan penentu nilai seseorang. Menurut saya, yang jauh lebih penting adalah memiliki kulit yang sehat daripada sekedar mengejar warna kulit tertentu. Tren kecantikan akan terus berubah dari waktu ke waktu, tetapi kesehatan kulit akan selalu menjadi hal yang paling berharga, dan mungkin sudah saatnya nih kita mulai melihat warna kulit sebagai bentuk keragaman manusia, bukan sebagai alasan untuk merasa lebih rendah atau lebih tinggi dibanding orang lain. Nah, pada akhirnya tidak ada warna kulit yang paling sempurna ya. Ada yang menyukai kulit cerah, ada yang menyukai kulit kecoklatan, dan semuanya adalah pilihan pribadi. Selama kita menjaga kesehatan kulit dan tidak membiarkan standar kecantikan membuat kita meremehkan diri sendiri, maka apapun warna kulit kita,
sebenarnya tubuh tuh sedang melakukan apa yang memang seharusnya dilakukan, yaitu melindungi kita dari lingkungan di sekitar. Gitu guys ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe YouTube Kamek, langsung aja di subscribe ya guys ya. Ini sekian, ini udah beres Kamek Belajar episode kali ini ya. Terus juga di like, di komen-komen, dan di share. Kalau mau dengerin di Spotify, search aja langsung Kamek Cerita ya guys. Oke, bye guys. Rekomendasi Kamek gak pernah salah.